Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 175.1. The Body Sect tidak tinggal diam lama. Mereka dengan keras mengutuk misi pembunuhan tanpa pandang bulu yang dikeluarkan oleh Illustrious Virtue Hall, dan juga dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Mereka kemudian menyatakan bahwa siapapun yang berani membalas dendam pada mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan Sekte Tubuh, posisi mereka di benua itu telah meningkat pesat. Mereka sekarang tampak lebih kuat daripada Akademi Shrek atau Illustrious Virtuous Hall, dan tampaknya menjadi kekuatan teratas di benua itu. Huo Yuhao baru mengetahui hal-hal ini ketika dia bangun. Dia tidur selama 4 hari berturut-turut sebelum akhirnya terbangun di rumah sakit. Itu bukan tindakan, dia benar-benar tertidur sepanjang waktu. Namun, ketika dia bangun, Huo Yuhao merasakan sensasi aneh. Seolah-olah sebuah pintu di dunia rohaninya telah dibuka, karena pikirannya sangat jernih dibandingkan sebelumnya. Pemahamannya tentang konsep mendalam necromancy yang sebelumnya kabur juga telah meningkat pesat. Electrolux tertidur ketika dia bangun, seperti halnya Ratu Salju. Permaisuri Es dan Skydream memberitahu Huo Yuhao bahwa segel permaisuri salju telah selesai, tetapi kekuatannya hanya dapat dibuka segel begitu Huo Yuhao mencapai tingkat sage jiwa. Dalam tidurnya, permaisuri salju berusaha untuk mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya. Segala sesuatu yang lain tampak normal. Huo Yuhao tidak menjadi lebih kuat karena penyegelan Snow Empress yang sukses, tetapi dia menantikan saat bahwa dia akan berevolusi, seperti yang dikatakan Electrolux. Bagaimana permaisuri salju bergabung dengannya? Apa yang akan ditolak evolusi? Kalau bukan karena fakta bahwa Electrolux tertidur, dia akan menuntut jawaban. Kekacauan internal di dalam Hall Virtuous tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Namun, dia masih sangat khawatir ketika dia bangun. Lagi pula, alat jiwa tipe penyimpanan Sapphire Starlight besar dan sosok logam raksasa keduanya masih di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui signifikansinya bagi Illustrious Virtue Hall. Mereka pasti tidak akan berusaha keras untuk menemukannya. Huo Yuhao sangat khawatir bahwa mereka akan mencari alat jiwa tipe penyimpanan semua orang. Jika itu terjadi, tidak ada tempat dia bisa menyembunyikan mereka. Aku baik-baik saja sekarang. Bisakah saya kembali ke asrama saya? Huo Yuhao meminta dokter yang bertugas. Dokter memeriksa tubuhnya, mengangguk, dan berkata, sepertinya Anda baik-baik saja. Aneh, otakmu tampaknya tidak mengalami trauma apapun, jadi mengapa kau keluar begitu lama? Petik 2. Huo Yuhao meringis dan menjawab, saya juga tidak tahu. Guru, dapatkah saya bertanya apa yang terjadi hari itu? Bagaimana bisa ada orang yang punya nyali untuk menyerang Illustrious Virtue Hall? Petik 2. Set. Dokter dengan cepat membungkamnya dan meletakkan jari ke bibirnya. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa membahasnya. Hallmaster telah mengeluarkan perintah pembungkaman. Seluruh sekolah merasa gelisah, dan tidak ada siswa atau guru yang diizinkan meninggalkan sekolah sekarang. Setiap orang harus menjalani interogasi. Jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak sadar, Anda akan diinterogasi juga. Saya akan memberitahu atasan saya sekarang bahwa Anda sudah pulih dari luka. Anda hanya dapat kembali ke asrama setelah ditanya. Tunggu di sini, aku akan memberitahu seseorang. Petik 2. Hal yang paling ia takuti adalah kenyataan. Huo Yuhao menjadi lebih tegang. Apa yang dapat saya? Saat Huo Yuhao menegang, otaknya mulai berputar dengan cepat. Interogasi itu bisa ringan atau berat, kata Huo Yuhao pada dirinya sendiri, saya harus mempertimbangkan skenario terburuk. Pada saat itu, dia memperhatikan sekelilingnya dan kemudian bertindak segera. Dokter segera kembali dengan seorang guru yang tampak kaku di belakangnya. Huo Yuhao pikir dia dikenali dari aula kebajikan termasyur. Namamu Huo Yuhao? Guru itu bertanya dengan dingin ketika dia mengeluarkan register. Iya. Kamu dari Akademi Shrek, guru melanjutkan. Iya. Pada hari di mana hall kebajikan termasyur diserang, apa yang kamu lihat?
Apa yang kamu lakukan? Ketika guru menanyakan pertanyaan ini, dia melambaikan tangannya ke dokter, memberi isyarat baginya untuk meninggalkan mereka. Setelah beberapa pemikiran, Huo Yuhao menjawab, hari itu, saya berada di tengah-tengah membuat alat jiwa. Tepat saat saya menyelesaikan salah satu komponen, ada ledakan besar. Saya seorang guru jiwa tipe roh, jadi saya memiliki perasaan bahaya yang sangat cerdik. Saat saya merasakan ada sesuatu yang salah, saya langsung bersembunyi di bawah meja. Saya mendengar ledakan dari luar, sementara gelombang kejut kekuatan jiwa yang menakutkan berikut ini mencegah saya menjelajah keluar. Setelah pertempuran di luar telah tenang, saya menyelinap puncak, dan kemudian berlari ke sisi aula kebajikan termasyur. Kemudian, saya merasakan kekuatan yang kuat menyerang saya, lalu saya pingsan. Petik 2. Huo Yuhao bisa menghindari berbohong saat dia menjawab. Apa yang dia katakan adalah kebenaran masalahnya. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka selamat dari pertempuran, dia tahu bahwa ada alat-alat jiwa tipe pengintai di fasilitas bawah tanah Aula Virtues Virtue. Tidak ada gunanya membangkitkan kecurigaan pihak lain untuk beberapa detail yang tidak berarti. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, guru itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ada lagi. Misalnya, apakah Anda menemukan sesuatu yang istimewa? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dalam Ultimate Soldier Plan, mereka telah menjalani pelatihan interogasi intensif. Ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, detak jantung dan nada bicara Huo Yuhao semuanya normal. Bahkan matanya tidak melepaskannya. Guru itu menatapnya dengan hati-hati untuk sementara waktu sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan tongkat logam dari alat jiwa berjenis penyimpanan di pergelangan tangannya, dan kemudian berkata, aku harus melakukan penyapuan total padamu. Harap masukkan semua alat jiwa Anda ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan. Setelah selesai, berikan kepada saya. Anda tidak bisa meninggalkan apapun. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao berubah menjadi gelap dan dia menjawab, maaf, guru, tetapi saya memiliki hak untuk privasi saya. Saya tidak bisa membiarkan Anda mencari mereka. Saya seorang pelajar pertukaran dari Shrek Academy. Bahkan jika saya hanya seorang siswa biasa di sini, Anda tidak memiliki hak untuk mencari saya. Petik 2. Guru itu tertawa dingin dan menjawab, tidak benar. Jangan lupa nama sekolah kita, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Kami berada di bawah yurisdiksi kekaisaran langsung. Karena itu, semua siswa kami telah bersumpah setia kepada keluarga kekaisaran, dan manajemen kami semi-militer. Ini adalah perintah pribadi dari Yang Mulia. Siapapun yang menolak diinterogasi dan digeledah akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, tetapi karena Anda berada di sekolah kami pada saat kejadian, Anda harus dicari secara menyeluruh. Fakta bahwa kami tidak mencari Anda saat Anda sedang memulihkan sudah merupakan gerakan untuk menjaga martabat Anda. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 175.2. Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata dengan marah, baiklah, silakan dan cari. Tolong beritahu Hal Master Jing Hongchen bahwa saya akan melaporkan kejadian ini ke Shrek Academy. Anda hanya dapat berdoa agar siswa Anda tidak akan menjalani perawatan seperti itu di sekolah saya. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia menempatkan semua alat jiwanya, termasuk berkat Hongchen, ke dalam jiwa tipe penyimpanan sabuknya, yang merupakan tiruan dari jembatan 24 bulan, dan alat tipe penyimpanan di pergelangan tangannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada guru. Ketika dia mendengar ancaman Huo Yuhao, wajah guru itu melembut saat dia menghela nafas. Dia berkata, tolong jangan terlalu marah. Kami tidak punya pilihan di sini. Bahkan jika seorang pangeran ada di akademi, dia akan diinterogasi dan digeledah juga. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mencari Huo Yuhao menggunakan tongkat logam. Kemudian, dia menyapu tempat tidur Huo Yuhao tidur sekarang untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki alat jiwa yang disembunyikan di sana. Baru kemudian ia mengambil beberapa alat jiwa dari Huo Yuhao untuk mencari mereka. Mudah mencari alat jiwa tipe penyimpanan. Yang perlu dia lakukan adalah mengarahkan kekuatan spiritualnya ke dalam. Tentu saja, alat jiwa tipe penyimpanan yang lebih canggih dapat disegel oleh kekuatan spiritual pemiliknya. Tapi Huo Yuhao tidak bisa membuatnya di levelnya saat ini. Mengapa Anda memiliki alat jiwa peringkat 9 pada Anda? Berkat Hongchen dengan cepat menarik perhatian guru. Huo Yuhao mendengus dingin. Pergi dan tanyakan Hal Master Jing Hongchen.
Guru itu mengambil berkat Hongchen dari alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao dan berkata, ikut aku. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan alat jiwa yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan Huo Yuhao. Sepasang borgol emas. Huo Yuhao mengulurkan tangannya di depannya dan berkata, kamu bisa memborgol dan menyegel kekuatan jiwaku. Guru itu menatapnya dengan curiga, tetapi masih memborgol Huo Yuhao segera. Huo Yuhao berkata dengan dingin, sekarang saya tidak bisa menolak. Baik, sekarang, tolong minta Hal Master Jing Hongchen untuk mengantarku keluar. Aku tidak akan pergi denganmu. Saya akan melaporkan semua perlakuan tidak adil ke Shrek Academy. Juga, tolong kembalikan kepada saya barang-barang yang telah Anda periksa. Petik 2. Guru itu tidak pernah berharap Huo Yuhao menjadi sangat sulit. Jika dia bukan siswa pertukaran, dia akan menamparnya dan menyeretnya pergi. Namun, Huo Yuhao memiliki identitas unik. Sebelum dia datang, Lin Jiayi secara khusus mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dengan sikapnya terhadap Huo Yuhao dan menghindari menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah dia merenungkannya sebentar, dia berkata, tunggu di sini. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao memegang alat jiwa tipe penyimpanannya, dan senyum tipis melintas di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke tepi dinding dan membuat gerakan, seolah-olah dia mengambil sesuatu dari udara yang tipis. Kemudian, ia menyimpannya di sabuk jembatan 24 bulannya. Tepat sekali, dia telah dengan berani meletakkan peta yang diambilnya dari Illustrious Virtue Hall, serta alat penyimpanan jenis Sapphire Starlight di lantai. Keterampilan jiwa tiruannya telah diaktifkan sepanjang waktu. Namun, dia tidak menyulap apapun, tetapi menggunakannya untuk menyembunyikan safir bintang dan peta yang telah dia tempatkan di lantai. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyembunyikan item di lantai dalam tampilan biasa? Guru pasti tidak akan mencari sudut-sudut ruangan seperti orang gila. Huo Yuhao menyukai borgol ini. Kemampuan mereka untuk menyegel kekuatan jiwanya sangat kuat memang. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, sebagai guru roh tipe roh, terutama yang memiliki lautan spiritual kedua, ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya ketika ia ingin menggunakan keterampilan jiwa. Ini mengacu pada mata rohnya, dan tidak akan bekerja dengan jiwa bela diri keduanya, Ais Jade Empress Scorpion. Oleh karena itu, ia terus menggunakan imitasi. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka alat jiwa berjenis penyimpanan untuk menyingkirkan barang-barang itu. Dengan borgol, lawan-lawannya tidak akan mengkhawatirkannya. Berkat Hongchen-nya adalah umpan bagi lawannya. Mungkin saja Jing Hongchen akan mengambil alat jiwa peringkat 9 ini kembali. Namun, dibandingkan dengan manusia logam dan peta, itu hampir tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, Jing Hongchen bahkan mungkin tidak mengambilnya. Alasan dia tidak pergi dengan lawannya adalah bahwa begitu dia meninggalkan rentang kekuatannya, barang-barang itu akan terbuka. Dengan dia sebagai pusat, imitasi hanya akan bekerja dalam jarak 5 meter. Imitasi, yang tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif, dapat digambarkan sebagai keterampilan ilahi. Bahkan jika lawannya tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, banyak kegunaannya akan membuat mereka ceroboh. Segera, guru itu kembali, bersama dengan Lin Jiayi. Yuhao, siapa yang memborgolmu? Ketika Lin Jiayi melihat borgol emas pada Huo Yuhao, dia mengajukan pertanyaan itu meskipun mengetahui jawabannya dengan sangat baik. Huo Yuhao menjawab, tolong tanyakan guru ini di sini. Lin Jiayi memandangi guru itu, jengkel, dan berkata, benar-benar kemarahan. Segera hancurkan dia. Petik 2. Guru itu mengangguk dan menghampiri Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao berkilauan ke samping dan menarik tangannya, berkata, jangan. Direktur Lin, kedatangan Anda tepat waktu. Saya seorang pelajar pertukaran dari Shrek Academy, bukan terpidana. Sebelumnya, saya sudah ditangkap sekali. Setelah saya membahas insiden itu dengan Hal Master Jing Hongchen, saya memutuskan untuk menanggung penghinaan. Dan sungguh memalukan, kenapa saya melakukannya? Untuk persahabatan antara dua sekolah kami, tentu saja. Namun, saya tidak bisa menerima penghinaan ini. Apa hak Anda harus mencari saya? Mengapa Anda memperlakukan saya seperti seorang terpidana? Jika Anda tidak bisa memberi saya jawaban, saya akan terus memborgol dan menyelamatkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul karena khawatir saya akan mencelakai kalian. Petik 2. Lin Jiayi memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak berharap Huo Yuhao menjadi sangat sulit. Dia batuk dan berkata, Yuhao, tolong mengerti dilema kita.
Beberapa hari yang lalu, Anda diserang bersama kami ketika sekelompok pria berpakaian serba hitam menyerang hall Virtue kami. Kami menderita kerugian besar, dan bahkan kepala sekolah dihukum oleh Yang Mulia. Kami tidak punya pilihan selain melakukan penyelidikan menyeluruh. Selanjutnya, kami menemukan alat jiwa peringkat 9 yang ternyata dari Illustrious Virtue Hall. Selama Anda bisa menjawabnya dengan jelas dan benar, kami tidak akan merepotkan Anda lebih jauh. Petik 2. Artikel